Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan melanjutkan mengurai hukum tajwid yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 102 bagian kedua. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faidza di sini ada hukum tajwid namanya mad tabi'i dhahiri. Karena ada alif yang sebelumnya baris fathah, maka huruf dzal kita panjangkan 2 harokat. Faidza sajadu. Berikutnya di sini ada hukum tajwid namanya mad tabi'i dhahiri. Karena ada waw sukun yang sebelumnya baris dhammah, maka huruf dal kita panjangkan 2 harokat. Faidza sajadu fal. Lam sukun kita bunyikan dengan jelas, namanya lam mutlak ya. Sebab huruf lam sukunnya ini di hadapannya bukan huruf lam, bukan huruf ro ya. Maka lam tetap jelas. Falyaku mad tabi'i dhahiri. Karena ada waw sukun yang sebelumnya baris dhammah, maka huruf kaf kita panjangkan 2 harokat. Falyakunu. Berikutnya di sini ada hukum mad tabi'i dhahiri. Karena ada waw sukun yang sebelumnya baris dhammah, maka huruf nun kita panjangkan 2 harokat. Falyakunu miu. Lalu berikutnya ada hukum idgham bi gunnah. Karena ada nun sukun yang menghadapi huruf waw, maka nunnya masuk ke waw, miu sambil didengungkan. Miu wara. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra-nya ini berbaris di atas baris fathah. Maka cara bacanya dibunyikan dengan tebal. Miu wara. Ra mad wajib muttasil. Karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Mad tabi'inya alif sebelumnya baris fathah. Hamzahnya yang i pada kata waraikum. Maka ra dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Waraikum. Kumnya pendek ya. Kemudian di atasnya ini ada tanda waqaf, namanya al-waslu aula, yang artinya diwasal atau diteruskan yang lebih utama. Wal. Lamnya ini disebut dengan lam mutlak, sebab lam sukun menghadapi huruf yang bukan lam bukan ba ya, maka lam dibaca jelas. Wal ta. Suaranya tertahan hamzahnya ya, karena hamzah ini dari segi suara sifatnya syiddah, kuat ya. Semakin kita tekan ke makhrajnya, maka makin tertahan bunyinya. Wal ta'tita. Berikutnya di sini ada hukum mad wajib muttasil. Karena ada mad tabi'i ketemu hamzah dalam satu kata yang sama. Di mana mad tabi'inya adalah alif yang sebelumnya baris fathah. Kemudian hamzahnya yang i pada kata thaifatun. Maka po dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Boleh 2 enggak? Enggak ya, tidak boleh 2. Thaifatun. Kemudian ada hukum izhar halqi. Sebab ada tanwin dhammah yang menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu hamzah. Maka tanwin kita bunyikan dengan jelas, jadi masih bunyi n. Thaifatun ukhra. Kemudian huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra berbaris di atas. Maka dibacanya tebal ya, pangkal lidah naikkan.
Ukhra. Ra ini huruf madnya adalah mad tabi'i muqaddar karena ada baris fathah tegak di atas huruf ra, maka dipanjangkan ra-nya 2 harokat. Ukhra lam. Lam ada hukum idhar syafawi karena ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba. Di sini hurufnya adalah huruf ya, maka mim kita bunyikan dengan jelas m. Lam. Lam yusallu. Lu mad tabi'i dhahiri karena ada waw sukun yang sebelumnya berbaris dhammah, maka huruf lam kita panjangkan 2 harokat. Lam yusallu fal. Kemudian lam sukun ini disebut dengan lam mutlak ya. Dengan syarat di hadapan lamnya ini bukan huruf lam lagi, juga bukan huruf ra. Maka lam ini kita bunyikan dengan jelas. Fal yusallu. Lu mad tabi'i dhahiri karena ada waw sukun sebelumnya baris dhammah. Maka huruf lam kita panjangkan 2 harokat saja. Falyusallu ma'ak. Kafnya jangan lupa keluarin angin belakangnya ya. Dan untuk kaf yang sukun ini anginnya keluarnya belakangan. Terakhir ma'ak. Ma'ak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak. Oke, pertanyaan hari ini agak sedikit berbeda. Yang akan saya tanyakan adalah tanda wakof ini ya. Tanda wakof ini namanya tanda wakof apa? Kemudian apabila kita menemukan tanda wakof ini, kita harus bagaimana ya? Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.